Selamat pagi kawan pajak semua. Semoga berada dalam kabar baik dan kondisi yang sehat hari ini. Bertemu lagi dengan kami, tim penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya Meru, rekan saya Mas Bayu, Selamat pagi kawan pajak. Mas Mario. Pagi kawan pajak. Kawan pajak, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cortex. Mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar atau mungkin sudah tahu juga ya karena sudah pernah mengikuti kegiatan terkait ini juga dari KPP tempat terdaftar masing-masing. Namun di kesempatan kali ini kita akan coba ulas secara ringkas ya untuk tentang Cortex ini. Barangkali ada yang belum pernah mendengar atau yang sudah pernah mendengar bisa menjadi lebih paham ya, begitu ya kira-kira. Kita langsung saja ya Mas ya, biar nggak banyak makan waktu. Baik. Untuk pertama kali nih, Mas Mario, pembukaan dulu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas mengenai Cortex. Silakan Mas. Terima kasih Mas Meru. Selamat pagi kawan pajak sekalian. Bertemu lagi kita di kesempatan ini terkait dengan Cortex. Sebelumnya kawan pajak sekalian saya jelaskan dulu, mungkin ada kawan pajak sekalian yang belum tahu nih tentang Cortex atau juga mungkin baru mendengar tentang istilah Cortex ini. Jadi kawan pajak sekalian, Cortex adalah sistem administrasi layanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi Cortex ini adalah sistem administrasi layanan kawan pajak sekalian, seperti layanan-layanan kewajiban, perpajakan, surat pemberitahuan, permohonan, pembayaran, bahkan nanti faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, serta bukti potong PPh. Nanti semua ada di Cortex ini menjadi satu. Integrasi ya Mas ya. Betul, terintegrasi. Kemudian jadi kondisi sekarang ini kan terpisah-pisah nih aplikasi. Ada e-faktur web, ada e-faktur desktop, ada e-billing, ada e-bupot di DJP online. Nah itu di Cortex nanti itu akan menjadi satu web atau satu portal, di mana wajib pajak bisa mengakses satu web atau portal tersebut untuk semua hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian ini juga Cortex ini secara digital. Jadi digital ini adalah paperless. Ya. Jadi kita akan mengurangi penggunaan kertas. Kemudian juga dari sisi keamanan Mas Peru, dari sisi keamanan Cortex ini tidak semua pihak bisa mengakses. Nanti ada pihak-pihak tertentu yang diberi akses oleh wajib Ada pajak batasannya ya. badan ya. Sehingga beberapa data yang rahasia itu tidak akan bisa diakses. Ya. Seperti itu Mas. Jadi kalau saya coba ringkas terkait hal tersebut, intinya ini akan diharapkan untuk memberikan kemudahan ya bagi Betul. wajib pajak, baik dari aspek apa, mungkin yang pertama tadi ada terkait dengan paperless, terus terkait dengan integrasi ya berbagai aplikasi misalnya, terus tentunya tidak bisa kita lupakan keamanan ya. Iya, keamanan. Nah, tadi Mas Mario sudah bahas tentang akses nih Mas Bayu. Kita bahas yang pertama dulu deh, yang detailnya terkait akses terhadap aplikasi ini. Mungkin Mas Bayu bisa uraikan. Terkait dengan akses aplikasi Mas ya. Baik, terima kasih Mas Meru. Seperti yang tadi sempat disounding oleh Mas Mario ya, yang terkait dengan akses keamanan wajib pajak itu, pada saat membuka nanti wajib pajak akan diwajibkan untuk mengisi username, password, dan captcha itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan akses akun wajib pajak itu sendiri. Jadi di mana benar-benar akun wajib pajak tersebut digunakan oleh orang yang dikuasakan atau istilahnya untuk kedepannya nanti ada menu membuat SPT tersebut Mas. Nah, seperti yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Mario, nah akses keamanan itu nanti secara aplikasi itu akan digunakan secara impersonate. Gimana tuh Mas maksudnya impersonate? Nah, untuk impersonate itu jadi seakan-akan mewakili Mas. Jadi pada saat kita membuka akun wajib pajak, nah kita sudah diberikan role access dari PIC utama untuk nanti tugas dan tanggung jawab kita sebagai impersonate. Nah, dari impersonate tersebut nanti wajib pajak dapat membuat SPT
atas badan yang dikuasakan oleh PIC utama. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Mendistribusikannya itu akan menjadi tanggung jawab dari PIC utama tersebut, Mas. Jadi PIC utama itu menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab atas role access yang akan diberikan kepada pegawai atau kuasa yang bisa pegawai itu sendiri atau konsultan pajak. Jadi role access itu benar-benar istilahnya dibatasi. Ya. Apakah itu dia nanti sebagai pembuat SPT, drafter, atau sebagai istilahnya signer dan sebagainya. Nah, itu untuk tugas dan tanggung jawab dari PIC utama. Nah, untuk akses keamanan itu sendiri, wajib pajak tidak perlu khawatir. Jadi di akses keamanan karena sudah ada role access dari masing-masing menu, nah itu tidak dapat pegawai masing-masing antara satu dengan lainnya itu tidak dapat melihat apa yang sedang dikerjakan. Nah itu juga menjadi istilahnya keamanan yang benar-benar telah dipakai pada saat Cortex nanti. Iya. Jadi artinya akses suatu pihak atau seorang pihak itu sudah ada koridornya ya. Iya betul Mas. Nah untuk PIC utama tersebut juga dia mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas Mas. Dia bisa mencabut hak akses yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, itu misal pada saat pegawai itu sudah keluar atau iya betul ya, atau sudah tidak diberikan hak akses untuk mengelola Cortex perusahaannya. Ya. Seperti itu. Nah, terus ada tambahan lagi Mas terkait dengan seperti yang tadi sempat disampaikan ya. Untuk kuasa konsultan pajak. Nah, PIC utama juga bisa menambahkan kuasa untuk konsultan pajak untuk sebagai impersonate perusahaannya. Nah, caranya itu PIC utama harus mendaftarkan di akun Cortex-nya. Nah, untuk konsultan pajak tersebut harus yang benar-benar sudah terdaftar atau terregistrasi di DJP. Itu di istilahnya di SIKOP Mas ya, Sistem Informasi Konsultan Pajak. Nah, nanti konsultan pajak itu pada menunya diwajibkan untuk mengisi nomor pendaftaran. Nah, setelah PIC utama menentukan konsultan pajak mana yang akan dipakai, nah itu ada verifikasi Mas. Verifikasinya itu dari menu konsultan pajak konsultan itu sendiri ya. dari Jadi konsultan ada sendiri. Penunjukan dan ada penerimaan penunjukan. Betul. Nah, itu ada verifikasi di mana konsultan pajak itu istilahnya meng-approve apakah akan menerima kuasa yang akan dikuasakan oleh PT yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung Cortex itu benar-benar menjamin keamanan dan akses di mana benar-benar menu-menu yang tersedia atau yang dibatasi itu yang boleh dikerjakan oleh masing-masing impersonate yang dikuasakan oleh PIC utama. Seperti itu Mas. Makasih sudah jelas sekali ya kawan pajak. Jadi nanti ada PIC punya kewenangan penuh. Nanti dia bisa memberikan akses pada sejumlah pihak ya, baik itu pegawai atau konsultan misalnya. Iya, betul. Dan masing-masing pihak tersebut, pegawai atau konsultan bisa melakukan akses terhadap akun tersebut sesuai dengan fungsi yang telah diberikan oleh PIC. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke proses bisnis Mas Mario. Yang pertama terkait PPN. Silakan Mas Mario. Baik, terima kasih Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, bagi kawan pajak yang sudah PKP itu sudah mengetahui untuk sekarang itu ada 2 aplikasi e-faktur yang as-is. Jadi e-faktur desktop dan yang kedua e-faktur web. Ya. Masing-masing kedua e-faktur tersebut bisa via handphone bisa via device yang masing-masing berbeda. Jadi kedepannya di Cortex ini 2 aplikasi tersebut baik di desktop maupun web itu akan kita jadiin satu Mas Meru. Ya. Jadi kawan pajak sekalian. Jadi tidak ada lagi update e-faktur, database segala macam. Database pun nanti akan tersimpan di Cortex juga. Dan versinya web, jadi bisa di mana saja.
tanpa harus di kantor, bisa juga menggunakan Mengaksesnya Cortex ini ya, ya. betul. Eh, yang di portal pajak itu di e-faktur dan SPT PPN nanti kawan pajak sekalian itu tidak bisa dilepaskan dari pembuatan faktur pajak ya, pajak keluaran dan pajak Ya, masukan. PPN pasti ada pajak keluaran dan Betul. masukan ya. Nah, selama ini kita menginput dulu nih di e-faktur desktop, kemudian kita approve ke Web. upload ke web. Begitu juga nanti pajak masukan biasanya pre-populated nanti di e-faktur desktop nanti muncul di web. Nah, sekarang baik pajak keluaran maupun pajak masukan itu nanti dibuatnya di Cortex juga. Jadi pajak keluaran itu disediakan menu upload XML jika wajib pajaknya memiliki ratusan atau ribuan faktur satu bulan. Dan untuk yang pajak masukan itu nanti terpre-populated. Nah, jadi bahkan sebelum lawan transaksi Lapor ya. melaporkan SPT, ketika dia sudah submit pajak keluaran, di kita akan langsung Langsung muncul. muncul bisa dikreditkan. Bisa dipilih dikreditkan. untuk dikreditkan ya. Bisa dipilih untuk pajak masukannya. Selain pajak keluaran dan pajak masukan yang reguler yang biasa, itu juga ada pajak masukan dan pajak keluaran yang dokumen lain. Ya, dokumen tertentu yang bersamakan faktur pajak. Dokumen tertentu, betul. Itu juga terpre-populated dan juga ada menu XML. Jadi jangan khawatir kawan pajak sekalian, jika transaksinya banyak juga bisa menggunakan menu upload untuk dokumen yang dibersamakan dengan faktur pajak. Dan itu juga ketika kita buat pajak keluaran dokumen lain, itu juga akan langsung muncul di lawan transaksi tanpa harus melaporkan SPT. Dan juga nanti XML-nya untuk template uploadnya bisa wajib pajak sekalian download di Cortex tersebut, ada menu download template-nya. Jadi sangat membantu bagi wajib pajak untuk PPN ini. Selain itu ya lupa tadi, selain pajak keluaran pajak masukan juga ada retur mas. Ya, Ada juga menu ada ya di Cortex betul, ya. di Cortex menu retur pajak keluaran atau pajak masukan. Jadi semuanya kurang lebih sama, cuman hanya dijadiin satu web seperti itu. Ada fitur baru juga, nanti ada kode jenis barang, kode AS. Nah itu kawan pajak nggak usah khawatir karena daftarnya udah ada, tinggal dipilih. Tinggal pilih saja ya, karena sudah ada daftar. Sudah daftar. Bahkan bagi wajib pajak yang akan mengupload menggunakan XML itu daftar kode barangnya bisa didownload. Bisa didownload dan bisa di VLOOKUP mungkin di transaksinya. Itu baru faktur, kita lanjut ke SPT PPN. Jadi ketika SPT faktur sudah kita buat, baik pajak keluaran, pajak masukan sudah kita pilih pengkreditannya, itu nanti masuk ke SPT otomatis. Otomatis masuk ke SPT. Bisa dilihat nanti kurang bayar atau lebih bayarnya di situ di SPT PPN. Tinggal tinggal wajib pajak mengisikan sertifikat digital PIC-nya nanti di tahap Sudah terakhir. ada ID-nya ya. Betul. Apabila statusnya kurang bayar, itu akan muncul otomatis baik e-billing ataupun deposit. Muncul pilihan bayarnya mau menggunakan e-billing atau deposit. Nanti deposit nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi, betul. Kalau lebih bayar itu sama seperti sekarang mas, ada pilihan kompensasi atau pendahuluan atau seperti biasa. Betul. Nah bedanya juga yang Cortex ini, ketika status kurang bayar sudah dibayar, itu nggak usah input NTPN lagi mas, nanti langsung pindah status ya, jadi BPE terlapor ya, nanti langsung terbuat bukti SPT yang sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan ya. Betul, jadi tanpa input NTPN kembali. Betul. Setelah mendapat BPE nanti kawan pajak juga bisa mendownload SPT-nya. Nanti terkait kode billing dan deposit kita jelaskan lebih lanjut karena ada update terbaru, yaitu salah satunya billing itu biasa daluarsa 30 hari, kalau sekarang menjadi 7 hari, lebih cepat. Untuk PPN mungkin seperti itu mas. Ya. Jadi kalau saya ringkas mungkin kawan pajak, jadi dari PK itu bisa ada menu upload ya. Betul. Artinya bisa upload tapi menggunakan XML. Nah untuk PM nanti kawan pajak tidak perlu bingung karena sudah pre-populated ya. Jadi ketika si lawan transaksi sudah input approve, langsung tersedia untuk dipilih dikreditkan. Betul, tanpa harus lapor SPT. Iya, nanti SPT-nya juga sudah langsung masuk ya, faktur pajak keluaran masukan. Betul. Lalu kalau kurang bayar langsung ada kode billing. Jadi tidak perlu bingung lagi bikin kode billing lagi. Oke, jadi sudah smooth prosesnya kawan pajak ya. Oke.
Kita beralih dari PPN ke buku besar wajib pajak. Nah, Mas Bayu mungkin bisa mengulas sedikit tentang buku besar ini, Mas. Silakan, Mas. Ya, baik Mas Meru. Terkait dengan buku besar itu secara istilah ya, itu kalau di Cortex itu general ledger seperti itu. Soalnya kan di Cortex itu nanti ada dua bahasa Mas ya, bahasa Indonesia dan bahasa Oh iya, Inggris. Nah, betul. dari buku besar itu tampilannya itu hampir sama dengan buku tabungan yang ada di bank Mas. Jadi ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, jadi di sisi debit dan kredit yang ada di Cortex, nanti kita bisa melihat segala aktivitas apa yang ada di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, sebagai informasi Mas. Nah, sebagai informasi di buku besar itu untuk di sisi kreditnya nanti itu salah satunya adalah penambahan deposit. Nah, penambahan deposit itu nanti kawan pajak bisa menambah deposit dan bisa melihat di sisi kredit. Nah, sedangkan untuk di sisi debitnya, nah itu kawan pajak itu bisa melihat segala macam kewajiban atas SKPKB yang belum dilakukan pembayaran. Nah, lalu STP iya, juga artinya ya, intinya betul. kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi ya Iya, untuk betul, sisi Mas. debit. Oke. Nah, secara tampilan juga nanti di buku besar itu untuk sisi debit dan kreditnya itu ada dua bagian. Sisi debit dan kredit di sebelah kiri dan sisi debit dan kredit di sebelah kanan. Nah, untuk sisi debit dan kredit yang di sebelah kanan itu nanti wajib pajak itu bisa melihat juga segala aktivitas apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum. Nah, kalau belum, nanti wajib pajak bisa melakukan pembayaran. Nah, kalau sudah, nanti wajib pajak bisa melihat ini pembayaran melalui deposit atau melalui kode billing, seperti itu. Nah, nanti yang paling kiri itu seperti biasa Mas. Kalau dalam akuntansi itu kan ada istilahnya apa selisih ya. Nah, selisih itu sebenarnya adalah selisih yang masih bisa digunakan oleh wajib pajak apabila masih ada depositnya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya selisih itu min, berarti ya masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau saya coba ringkas artinya untuk sisi kredit itu lebih ke hak ya. Betul. Hak. Kalau sisi debit itu lebih ke kewajiban. Iya, betul. Misalnya kalau untuk Seperti itu, Mas. SKP ya mungkin kalau sisi kredit itu adalah SKPLB ya karena akan diterima ya. Iya. Nah, sebaliknya kalau yang KB artinya sisi debit ya. Betul Mas. Seperti Makasih itu. Mas Bay. Nanti Mas Bayu sudah singgung tentang deposit ya. Nah, ini hal yang baru nih Mas Betul. Mario. Jadi sebelumnya mungkin nggak ada ya Iya. di sistem kita. Mungkin Mas Mario bisa ceritakan tentang deposit ini kepada kawan pajak. Baik, terima kasih Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, ini adalah fitur baru di Cortex yaitu yang sebelumnya sama sekali belum ada, deposit pajak. Jadi deposit pajak ini adalah pembayaran oleh wajib pajak, namun tidak terkait dengan utang pajak apapun. Jadi bayarnya itu sebelum ada pajak terutang ya. Betul, dia ada kode map tertentu Iya. yaitu 411618 100. Hmm. Jadi dia akan bebas setorannya tidak tergantung dengan jenis pajak Iya. apapun. Nanti wajib pajak membuat billing dengan kode map tersebut, kemudian menyetorkan ke bank, kemudian nanti akan masuk di buku besar yang telah dijelaskan Mas Bayu tadi. Iya. Di Sisi kredit artinya kan. betul. Sisi kredit wajib pajak. Sisi kredit tadi seperti sudah dijelaskan itu adalah hak wajib pajak yang bisa dipakai baik untuk membayar SPT maupun membayar utang pajak STP, sisi kredit. Salah satu keunggulan fitur deposit ini, ketika ada yang harus dibayar kewajiban, itu yang dipakai adalah nanti tanggal deposit. Jadi akan mengurangi resiko keterlambatan Sanksi, pembayaran. ya. Betul. Sanksi keterlambatan pembayaran karena yang dipakai adalah Deposit, tanggal deposit, depositnya bukan betul. tanggal pindah buku ke kewajiban tertentu ya. Betul, termasuk juga selain bayar tagihan, termasuk juga bayar SPT kurang bayar. Iya. Betul. Kalau menggunakan deposit, dia akan menggunakan tanggal deposit. Dan ini sistemnya kawan pajak sekalian adalah sistem pemindah bukuan. Jadi semula 411 6 18 100 nanti akan pindah buku ke
jenis pajak masing-masing yang terkait ataupun nomor kode utang pajak yang terkait seperti itu Mas Meru. Posisinya nanti kredit akan berkurang. Nanti kredit berkurang karena depositnya dipakai ya. Tapi debitnya juga Debitnya bertambah iya, nanti. Oke. Jadi kurang lebih akun pajak untuk deposit itu pembayaran yang mendahului saat terutang ya. Karena kalau sekarang mungkin SKPKB dibayar mungkin setelah terbit SKPKB atau SPT. Ya kalau SPT sebelum sih ya. Tapi ini jauh sebelum saat utang itu ada, dan ketika pindah buku, tanggal yang dipakai untuk tanggal pembayaran adalah tanggal deposit. Jadi dia mengurangi risiko keterlambatan. Oke. Tapi ini nggak ada imbalan bunga ya Mas ya? Nggak ada, bukan seperti deposit pada bank-bank. Iya, pada oke. umumnya. Tuh. Tadi kita bicara PPN, terus deposit. Nah sekarang kita ke PPH nih Mas Bayu. Kita bicara tentang Ibu Pot. Mungkin Mas Bayu bisa cerita kepada kawan pajak tentang Ibu Pot. Silakan Mas Bayu. Ya, baik. Untuk Ibu Pot sendiri, baik itu Ibu Pot yang benar saat ini existing Mas ya, secara tampilan itu tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mario ya. Yang berubah itu terkait dengan pembayaran. Nah, itu bisa melalui deposit atau bisa juga melalui kode billing. Kode billingnya juga langsung muncul ya kalau KB ya? Betul, kode billingnya bisa langsung ya? muncul kalau tidak ada deposit Mas. Iya, kalau nggak ada deposit. Kalau ada deposit, dia akan ada dua alternatif pertanyaan, apakah bisa memilih deposit atau membuat kode billing seperti itu. Nah, lalu untuk pembuatan kode billingnya, untuk itu nanti hanya satu kode billing. Untuk seluruh semua jenis pajak. Betul. Nah, kalau untuk yang saat ini existing kan setiap jenis pajak ada 23, ada 26, seterusnya 4E2 ya. Jadi, banyak. Iya, jadi istilahnya untuk effort pembuatan kode billing itu berkurang seperti itu. Nah, lalu nanti seperti yang sudah dijelaskan kode billing itu 7 hari untuk masa aktifnya. Nah, selama 7 hari itu wajib pajak itu harus benar-benar care terhadap isian atau inputan yang ada di Cortex Mas. Jadi sebagai contoh misal wajib pajak sudah memposting kurang bayar senilai 100 dan sudah dibuatkan kode billing 100. Nah, tapi belum dilaporkan nih Mas. Nah, pada saat dia akan melaporkan ternyata masih ada ketinggalan satu bukti potong yang belum dilaporkan. Nah, sehingga setelah dihitung-hitung masih kurang bayar sebesar 200. Nah, bagaimana alternatifnya? Alternatifnya itu yang pertama itu harus menunggu sampai masa kode billing itu berakhir. Tapi kan ada risiko terlambat lapor nanti. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, ya mau tidak mau harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Bayar dulu, nanti pembetulan ya. Betul, seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara pelaporan, antara menu pelaporan dan pembayaran terkait dengan Ibu Pot yang saat ini ada, yang nanti akan dilakukan oleh wajib pajak pada saat Cortex, seperti itu Mas. Ya, jadi ini harus hal yang perlu dicermati ya kan pajak agar lebih hati-hati untuk penyusunan SPT-nya nanti untuk Bu Pot ya. Nah ini kalau Bu Pot A1 gimana Mas Mario? Kita singgung sedikit aja. Oh ya, saya sedikit menambahkan tadi yang Ibu Pot unifikasi itu nanti akan sama seperti A1 itu nanti terpopulated juga. Betul. Bagi si lawan transaksi kawan pajak sekalian, ketika rekanan kita membuat Bu Pot untuk kita, nanti itu akan langsung muncul di akun kita ya. Betul. Mirip sama PPN tadi ya. Betul. Nanti contohnya orang pribadi nih, Ibu Pot A1. Nanti orang pribadi tersebut ketika membuat SPT tahunan orang pribadi, dia akan muncul bukti potong 21 yang telah dibuat oleh pemberi kerjanya. Kemudian selain yang termasuk juga Ibu Pot unifikasi yang telah dijelaskan Man Bayu itu otomatis akan muncul di SPT masa unifikasi lawan transaksinya. Jadi mengurangi inputan seperti itu Mas. Untuk A1 mungkin seperti itu. Bisa juga nanti ada menu XML untuk upload daftar harta. Oh iya, oke. Itu kalau ketika lapor SPTOP ya.
Nah, Mas Bay, tadi udah bicara tentang PPN, Bupot. Sekarang kita pindah ke SPT PPH. Ini kan kewajiban pajak sendiri ya, misalnya badan atau OP. Bisa diulas sedikit Mas tentang PPH di Cortex ini gimana? Ya, baik Mas Meru. Untuk SPT PPH sendiri nanti di Cortex itu ada semacam penyederhanaan khususnya untuk SPT PPH orang pribadi Mas. Nah kalau saat ini kan kita mengenal SPT PPH orang pribadi itu ada 3 jenis ya. Untuk yang SS, S maupun usahawan. Nah, Iya, ya. nanti di Cortex kita hanya mengisi satu menu aja Mas. Satu menu di mana menunya kita isi dari depan. Oh, ini kebalikan dari yang sekarang ya. Betul. Kita kan formulir dulu, Iya, nanti baru ke depan. Nanti ke depan. Nah, Oke. nanti dari depan itu wajib pajak akan ditampilkan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti akan mengakibatkan implikasinya itu di lampirannya. Iya, jadi kalau isi formulir yang induk kolom A misalnya, terus akan ada konsekuensi langsung di formulir. betul di lampiran seperti itu. Nah, jadi semakin banyak wajib pajak mengisi yes, Makin banyak lampiran. betul, makin banyak lampiran seperti itu. Itu untuk SPT PPH orang pribadi. Nah, sedangkan untuk SPT PPH badan itu hampir sama. Jadi kita mengisi dari induk dulu, baru nanti implikasinya berdasarkan jawaban yang kita isi lampirannya. Nah, itu semakin banyak kita pilih ya, semakin banyak lampiran jawabannya, seperti itu. Ya. Jadi pada prinsipnya untuk PPH ya tidak ada perbedaan, kecuali mungkin prosedurnya aja. Kalau sekarang kita kan mengisi formulir di lampiran, nanti kita terakhir di depan induk. Nah, kalau sekarang kita isi induk dulu, nanti ya ketika ada isian, nanti kan langsung merujuk pada lampiran terkait Iya, dokumen yang betul. diperlukan. Jadi sebenarnya sih mungkin cara pengisiannya aja yang prosedurnya dirubah, dibalik. Iya, betul. Oke, ini artinya juga tetap bisa langsung kode billing ya Mas ya kalau kami Iya, ya. betul. Jadi untuk kode billing deposit berlaku di PPN, PPH semua Iya, bisa betul, ya. Mas. Oke. Nah, ini terakhir ini Mas Baik, Mario. Tadi udah bicara tentang PPN, PPH. Kira-kira ada probis lainnya yang mungkin bisa diceritakan di Cortex ini apa yang akan diakomodir? Baik, terima kasih Mas Miru. Jadi kawan pajak sekalian, tadi udah kita jelaskan probis PPN, probis SPT, Bupot, faktur. Ada probis-probis lainnya yang akan muncul di Cortex ini seperti salah satunya itu SP2DK Mas Miru. SP2DK itu selama ini kita berkirim surat, berbalas surat dengan WP. Nanti dari pihak WPKPP Cortex langsung ya surat-surat ya. Iya, pihak Cortex ini nanti kawan pajak sekalian itu langsung paperless. Jadi kita buat SP2DK, wajib pajak langsung ada ada notifikasi di akun wajib pajak ada ya. surat masuk ya, ada dokumen masuk dan bisa direspon juga di situ. Langsung di situ ya. Cortex, betul. Selain itu surat tagihan pajak itu nanti kita kirim juga via Cortex. Jadi wajib pajak tidak perlu menunggu fisiknya datang. Bisa lihat di Cortex di menu dokumen. Kemudian permohonan-permohonan kayak permohonan pemindahan bukuan, permohonan SKF juga ada di Cortex. Jadi semua hak dan kewajiban perpajakan itu bisa digunakan di Cortex ini, diaplikasikan ataupun dilaporkan, diimplementasikan oleh wajib pajak tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang terpisah. Bahkan bisa di mana saja, bisa menggunakan handphone atau laptop. Kemudian juga terkait SPTOP tadi saya tambahkan dikit Mas Bay. Kan selama ini ada 1770, S, SS. Nah, nanti semuanya jadi satu Mas Bay ya. Betul. SPT orang pribadi namanya. Jadi nggak ada lagi SS atau S atau 1770. Kalau dulu kan klasifikasi dari penghasilan ya kan. Betul. Termasuk juga nanti ketika wajib pajak ada surat ketetapan pajak atau utang pajak itu bisa langsung dibayar via deposit, via billing, kemudian tanpa menunggu fisiknya datang. Selain itu juga dia bisa mendownload. Ya, diunduh langsung versi PDF ya. Betul, semuanya nanti paperless. Ya. Terkait SP2DK, SKP dan semua dokumen yang harus dikirim ke wajib pajak. Oh ya, nanti SPTOP untuk orang pribadi itu ada satu lagi fitur yaitu verifikasi sertel. Nah, jadi orang pribadi nanti tidak perlu tanda tangan basah, menggunakan sertel aja untuk melaporkan SPT tahunnya dengan
terlebih dahulu harus memiliki server terlebih dahulu, Mas Meru. Iya. Heeh. Terkait keamanan juga ya. Betul. Apalagi permohonan-permohonan wajib pajak seperti permohonan SKF, pendamukuan itu hanya menggunakan sertel aja, tidak perlu tanda tangan basah. Ya. Heeh, Oke. seperti itu. Ada lagi yang ingin tambahkan Mas Bay? Ya, Heeh. mungkin ada sedikit yang kelewat Mas ya. Apa itu? Terkait dengan tadi SPT PPOP itu ada menu FTU Mas. Oh, family tax unit Iya, ya. Family Tax benar-benar, Unit. ya. Nah, nanti di Family Tax Unit itu wajib pajak bisa mengisi seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Ya. yang sedarah garis keturunan lurus ya, 1 derajat. Betul. Nah, itu kan tidak hanya diisi hanya anak saja, bisa orang tua kandung atau mertua itu bisa. Nah, nanti secara keseluruhan apa yang menjadi penghasilan di FTU itu sendiri ya, nanti akan terprepop di Cortex OP. akun kepala keluarganya. Iya. Nah, misal untuk anak yang belum dewasa seperti itu. Nah, tapi untuk perhitungan pajak tetap masih existing yang seperti sekarang, tanggungan 3. Ya, seperti itu, maksimal Mas. ya. Ya. Oke. Ya, seperti Ya, itu Iya, aja ada tambahannya, Mas. Ya. ini lagi, Mas. Ada info baru nih. Jadi Apa tuh? wajib pajak sekarang bisa simulasi. Oh, Oh, iya. simulator Cortex iya, ya. iya, Baru minggu lalu ya betul. dirilis ya. Iya. Ya, Kawan kan pajak, ya. jadi sekarang bisa mencoba-coba. Hmm. Tapi bukan dalam arti membuat ya. Jadi melihat-lihat menu-menunya. Fiturnya. Silakan diakses di Ya. DJP online. Ya, agar lebih familiar ya. Betul. Bisa diakses di DJP online, di profil itu ada hak. Nanti ada permintaan dulu nih, user sama password. Nanti akan dibalas. Silakan digunakan. Betul. Ya mungkin saya tekankan lagi ya, wajib pajak yang dikedepankan adalah yang tentunya adalah kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, itu yang diharapkan dari Cortex ini tentunya bisa dicapai dengan apa? Dengan tadi ya, ada dengan istilahnya dengan keamanan ya, Iya. terkait all access, terkait yang pertama juga ada tadi integrasi berbagai aplikasi ya, dan seterusnya, proses-proses yang tidak hanya aplikasinya aja, prosesnya juga kayak misalnya dari membuat faktur sampai dengan pelaporan SPT sampai dengan pembayaran sudah terintegrasi, baik untuk BUPOT, PPN dan seterusnya. Kira-kira seperti itu kan pajak. Mungkin kita cek pertanyaan, nggak ada pertanyaan, kita bisa cek. Cek di Nggak ada ya. Tidak ada. Oke. Dari rekan kita ternyata sudah menginformasikan tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan kawan pajak sudah mengerti semua. Kalau masih ada yang tanya, silakan hubungi kami di KPP via saluran informasi yang sudah disediakan. Oke. Kita langsung tutup saja kawan pajak. Pertemuan kita kali ini ya, semoga menambah ilmu kita semua. Ya dulu. Ya. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih kawan pajak.